Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini kita akan melanjutkan materi setelah kemarin libur yang lumayan panjang ya buat kalian, dan nanti sepertinya ada tambahan liburan karena hendak memasuki PAT, dan ini sisa 2 pertemuan. Pertemuan kali ini saya akan bahas tentang bab wasl dan fasl, yaitu ini nanti satu bab sekaligus. Kalaupun nanti teman-teman masih sanggup, silahkan tonton video setelahnya ya. Nah, bab wasl dan fasl. Wasl dan fasl ini nanti ada bagian pembahasan-pembahasannya. Kita lihat. Nah, marotibul bahas. Kira-kira hal apa aja yang akan dibahas dalam bab ini? Tentunya yang pertama yaitu ta'rif, pengertian dari fasl dan wasl itu sendiri. Dan yang kedua, wasl dan amsilah. Dan disusul dengan fasl dan amsilah. As'ilah ini nanti kuis-kuis mungkin ada di pertemuan setelahnya ya. Nanti pertemuan setelahnya baru saya masukkan kuis-kuis yang lebih detail lagi. Mungkin ini sebagai latihan, nanti akan saya kasih kuis sedikit biar saya tahu apakah kalian benar-benar memahami materi yang saya sampaikan hanya lewat video ini, karena saya tidak bisa Zoom meeting karena ada acara, dan mohon maaf sekali. Nanti semoga bisa memahamkan. Silahkan kalau ada yang masih bingung atau memang nggak paham atau ada kendala apa lainnya, silahkan lapor saja ke saya. Saya menerima laporan setiap saat, insya Allah. Ya, sebagaimana biasanya, tak kenal maka tak sayang. Aduh, apa sih itu, udah kuno banget ya. Nyatanya yang nggak kenal kadang juga sayang, dan yang kenal kadang nggak tentu sayang gitu ya. Maaf, bercanda. Nah, kita masuk ke definisi wasl dan fasl. Apa sih definisi fasl? Apa itu definisi wasl? Kita mulai dulu dari wasl. Kalau wasl itu adalah atfu jumlatin ala ukhra bil wawi, mengatofkan satu jumlah dengan jumlah yang lainnya dengan huruf wawu. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan. Jadi di sini mengatofkannya hanya dikhususkan pada huruf wawu. Maksudnya huruf ataf wawu, bukan huruf-huruf yang lainnya. Jadi kalau wasl itu 2 kalimat digabungin pakai huruf wawu. Dan kalau fasl itu apa? Tarku atfi jumlatin ala ukhra bil wawi, menggabungkan 2 buah kalimat dengan tidak menggunakan huruf ataf wawu. Itu maksudnya gitu ya. Maaf itu kurang kata wawu. Jadi kalau seumpama wasl itu boleh mengatofkannya pakai wawu. Tapi kalau fasl itu nggak boleh pakai wawu, otomatis boleh pakai lainnya gitu. Jadi kalau arti dasarnya al-wasl itu bersambung, al-fasl itu dia terpisah gitu ya. Maksudnya di sini terpisah karena dia tidak berkaitan, tidak bisa dikaitkan dengan wawu yang biasanya menggabungkan 2 kalimat yang berhubungan. Nah, tadi udah tahu definisi wasl. Kalau wasl itu mengatofkan 2 kalimat menggunakan huruf ataf wawu. Rumusnya kayak gini. Nanti ada kalimat pertama, tengah-tengahnya ada wawu, dan disusul dengan kalimat kedua. Contohnya al-misal, kalimat pertama nih, inna Naufal jamilun, sesungguhnya Sayyidi Naufal itu adalah laki yang tampan. Terus kalimat kedua, inna Amalia jamilah, sesungguhnya si Amelia itu adalah perempuan yang cantik. Nah, 2 kalimat ini bisa digabungkan pakai waw. Terus kenapa sih bisa digabungkan dengan waw? Kapan aja sih? Nah, nanti ini di setelahnya, slide setelahnya akan dibahas tentang kapan saja waktunya kita bisa menggabungkan 2 kalimat itu pakai ataf waw. Check it out. Nah, ini dia. Tempat-tempatnya kita bisa menggabungkan 2 kata itu pakai waw. Hanya ada 2, ini gampang diingat. Yang pertama, kamalul ittifaq. Kamalul ittifaq itu adalah
sempurna kesamaannya. Dalam hal apa? Maksudnya dia sama-sama berupa kalam khobar atau berupa kalam insya. Masih ingat ya definisi khobar dan insya? Semoga masih ingat. Kalau lupa, monggo dibuka lagi. Jadi dua kalimat itu dia sama-sama berupa kalam khobar atau kalam insya. Dan tentunya ada kaitan keduanya. Nggak mungkin dong nggak nyambung tiba-tiba disambungin pakai waw. Maksain banget gitu ya. Nah, contohnya misal nih, faliyadhaku qalilan sama liyabku katsira. Di situ faliyadhaku qalilan berupa kalam insya karena di situ berupa kalam amr yang sigotnya lamul amri dan fiil mudhari. Nah, karena di situ kalam insya dan liyabku sama-sama kalam insya, maka keduanya bisa digabungkan pakai huruf waw karena sempurna kesamaannya. Dan yang kedua, hajatun doruriyatun lil atfi. Pentingnya atof untuk makna. Kenapa? Karena jika kalimat dua itu tidak digabungkan pakai huruf atof waw, maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, la syafahullah ketika kalian ditanyain misal, apakah si A udah sembuh? Terus jawab la. La di situ kan sebenarnya ada tulisan, ada terusannya yaitu berupa belum sembuh gitu. Terus di belakangnya mau dikasih kalimat lagi, semoga Allah memberikan kesembuhan. Maka antara la dan syafahullah harus dikasih waw. Karena kalau tidak ada wawnya maka akan menjadi la syafahullah, Allah tidak akan sembuhkan dia. Wah, jadi salah paham. Oh, berarti penting nih harus dikasih huruf waw. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu fasal. Kalau wasal itu boleh digabungkan pakai huruf waw, kalau fasal tidak boleh. Tapi pakai ataf lainnya boleh nggak? Bisa jadi ada yang tetap menggunakan ataf lain. Ini boleh. Karena di sini bab fasal wasal itu dihususkan masalahnya pada huruf ataf waw. Nah, rumusnya tentunya saya pakai rumus dasarnya yaitu kalimat 1 langsung ke kalimat 2. Atau nanti kalau misal ada yang membutuhkan huruf ataf lain, ya monggo gitu. Contohnya misal, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka biarkanlah orang-orang kafir. Biarkanlah mereka sebentar. Di sini antara famahilil kafirina dan amhilhum ruwaida tidak perlu digabungkan pakai huruf waw. Karena kenapa? Karena kalimat kedua merupakan bayan dari kalimat yang pertama, merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Kalimat pertama berupa perintah, udah biarin aja orang-orang kafir itu. Nah, terus kalimat keduanya bilang, biarin aja sebentar, dijelasin ada kata sebentar di situ menjadi penjelasan dari kalimat yang pertama. Nah, nanti juga ada kapan saja kita bisa membuat dua kalimat itu digabungin tanpa huruf waw. Nggak boleh pakai huruf waw itu kapan? Nah, bukan tanpa ya. Nggak boleh pakai huruf waw. Ini ntar ada alasannya. Alasannya ini lebih banyak daripada wasal. Kita lihat slide setelahnya. Nah, ini dia amakinul fasl. Tempat-tempatnya kita harus menfasal dua jumlah atau dua kalimat. Yang pertama, jumlah tsaniyah badalun au taukidun au bayanun lil jumlah al-ukhra. Jika jumlah kedua itu menjadi badal atau taukid atau bayan dari jumlah yang pertama. Nah, yang kedua, al-jumlah al-ula takhtalifu bil jumlah ats-tsaniyah fil kalam. Jumlah yang kedua merupakan jumlah yang berbeda jenis kalamnya daripada yang pertama. Berbeda di sini maksudnya beda dari segi kalam khobar dan insya-nya. Kalau wasal tadi harus sama-sama dalam jenis kalamnya. Kalau misal kalimat pertama itu khobar, kalimat kedua khobar, maka bisa digabungkan dengan waw. Begitu juga kalau kalimat pertama berupa insya, kalimat kedua berupa insya, maka boleh digabungkan dengan waw. Nah, tentunya kalau mereka itu beda jenisnya tidak bisa digabungkan dengan waw. Terus alasan yang ketiga, al-jumlah ats-tsaniyah takunu jawaban lis soal al-mushtamal fil ula.
jumlah kedua merupakan jawaban dari pertanyaan yang mungkin tercakup dalam jumlah pertama. Jadi misal jumlah pertama itu pernyataan di situ ada yang kemungkinan berpotensi menimbulkan pertanyaan, maka boleh kalimat setelahnya yang merupakan dia itu jawaban itu digabungkan tanpa huruf waw. Dan yang terakhir, tarkul atfi lil mafhum as-salim. Meninggalkan ataf untuk pemahaman yang benar. Jadi kalau tadi yang pertama kalau nggak pakai waw pemahamannya keliru, nah kalau yang ini alasannya justru kebalikannya. Kalau pakai waw nanti artinya akan salah atau keliru gitu ya. Kita lanjut ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, dia menjadi badal, bayan, ataupun taukid dari kalimat yang pertama. Jadi ada dua kalimat. Kalimat kedua menjadi badal atau bayan atau taukid dari kalimat pertama. Contohnya, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Di situ kalimat pertama setan membisiki Nabi Adam dan qala berkata sapa setan, wahai Adam, apakah perlu aku tunjukkan padamu pohon khuldi gitu ya. Nah, jadi kalimat pertama itu dia butuh penjelasan lagi. Bisikannya berupa apa? Oh, ternyata ini. Qala ya Adam ini merupakan isi dari bisikannya. Maka antara fawaswasa sampai asyaiton dan qala ya Adam ila al-khulq tidak bisa digabungkan pakai waw. Karena qala dan seterusnya itu merupakan bayan dari waswasa gitu ya. Isi dari waswas atau bisikannya. Jadi nggak boleh pakai huruf waw. Dan kemudian contoh yang kedua, qalal ustadu iqra ya Zahid. Misal ini. Misal ada seorang ustadz di kelas, terus kalian mau bilang, menceritakan tentang ustadz itu, yang waktu itu memerintahkan Kak Zahid untuk membaca. Qalal ustadu iqra ya Zahid. Jadi kalimat pertama ustadz berkata, Iqra ya Zahid, bacalah wahai Zahid. Ini sebenarnya bisa juga masuk ke kategori yang pertama ya, juga bisa masuk kategori yang kedua, yang mana kedua kalimat tersebut beda dari jenis kalamnya, yaitu kalam khobar dan kalam insya. Ini bercampur. Qalal ustadu merupakan kalam khobar karena dia informatif, berupa informasi. Dan yang kedua, Iqra ya Zahid berupa kalam insya, yaitu jenis amar perintah. Maka kedua kalimat ini nggak bisa digabungkan pakai huruf waw karena dia nggak satu jenis kalamnya gitu. Dan yang ketiga, kalimat kedua merupakan jawaban yang kemungkinan timbul dari pernyataan pertama. Misal nih, ini masih musim corona ya, tapi walaupun coronanya nggak begitu, ya udah nggak begitu digubris gitu ya. Cuman tetap aja masih ada. Sekarang juga katanya dijaga kasa banyak kasus lagi ya. Nah, di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama, wama akhruju minal baiti. Kalimat kedua, innal khuruja minal baiti khotirun. Aku tidak akan keluar dari rumah. Terus kalimat keduanya, sesungguhnya keluar dari rumah itu berbahaya. Nah, ketika misalkan lagi ngobrol sama temen, terus bilang, aku gak bakal keluar dari rumah. Nah, itu kan misal temennya itu aslinya berpotensi untuk bertanya ke kamu gitu. Tapi kamu langsung ngasih pernyataan. Sesungguhnya kalau keluar dari rumah itu berbahaya. Nah, ini kalimat innal khuruja minal baiti khotir ini kan jawaban yang menjadi potensi soal dari pernyataan pertama, yaitu potensi soal tadi. Kenapa kamu nggak mau keluar, misal gitu. Makanya kedua ini tidak bisa digabungkan pakai waw, karena ini masih merupakan jawaban yang dari soal yang kemungkinan timbul dari pernyataan pertama, gitu ya. Dan yang keempat, kalau seumpama pakai waw nanti akan menimbulkan kesalahpahaman atau pemahaman yang keliru. Contohnya, di sini misal ada 3 kalimat. Wayadunnu talibu annal korona khotirun, kalimat kedua itu. At-talibu yahfadhu ajsamum fi halis sihati. Nah, di sini sebenarnya sebelum at-talib bisa pakai thumma. Dan murid menduga, terus kalimat keduanya, bahwa corona itu berbahaya. Terus kalimat ketiga, sehingga si murid itu menjaga jisimnya agar tetap sehat. Nah, di sini at-talib sebelum at-talib dikasih thumma bisa ya.
Nah, antara wayadunu tolib dan annal korona khotirun itu tidak boleh dikasih wawu. Karena kenapa? Karena di situ masih merupakan dugaannya si tolib yang merupakan isinya dari dugaannya. Ini bisa masuk ke yang pertama juga gitu. Cuman satu sisi memang di sini kan donna itu punya dua maf'ul ya. Nah, maf'ulnya itu dari anal korona khotir. Jadi harus disebutkannya langsung, tidak boleh dipakein wow. Dan di situ sebelum at-talib boleh pakai huruf atof, fa. Nggak boleh pakai wow. Gitu. Karena kalau nanti akan salah paham seakan-akan gini. Wayadunu talib dan si siswa menduga bahwa corona itu berbahaya. Terus misal dipakai wow nih ya. Wattolibu yahfadu ajsamun fi halisihati. Ntar jadinya dikira wawunya ini atof dari terusannya donna, dikiranya wawunya ini ataf yang belakangnya berupa maf'ul dari donna. Nanti ngiranya gini artinya. Dan murid menduga bahwa corona itu berbahaya dan mereka juga menduga bahwa murid menjaga kesehatannya gitu. Itu nanti akan rancu. Maka di situ tidak perlu dikasih waw. Boleh pakai huruf lain, boleh gitu. Tuh, mafhum ya, ini 4 contoh dari fasal yang mana tidak boleh mereka itu digabungkan pakai huruf waw, tapi masih boleh pakai huruf yang lainnya. Dan ini kuis-kuisnya, silahkan kalian kerjakan. Nanti mungkin karena ini kuisnya bentuk video, nanti saya share di IG aja pakai polling ya. Jadi nanti 3 soal ini saya bikin polling di IG. Yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, nanti kalian polling. Jadi harus follow ya. Saya bukan nyari followers ya, cuman biar enak untuk langsung rekapnya. Dan nanti saya kasih batasan waktu. Nanti saya informasikan di grup berapa menit kalian harus pollingnya. Jadi saya cek langsung.